Halo, shalom, selamat sore pengguna sosial media yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan saat hari ini. Nah, saat sore hari ini, seperti yang sudah saya janjikan beberapa hari yang lalu, bahwa saya akan terus memposting seri-seri terbaru atau seri-seri mata kuliah yang saya ikuti tentang eskatologi. Nah, di video kali ini saya akan memposting video tentang perdebatan-perdebatan dari para tokoh-tokoh teologi ya, terkenal yang memperdebatkan tentang eskatologi. Nah, ini adalah merupakan pertemuan kedua dalam perkuliahan eskatologi yang diampuh atau yang diajarkan oleh Bapak Dr. Deki Hidnasian Gadas selaku Ketua STTHU Perites Batam. Nah, di dalam pertemuan kedua ini diberi judul The Debate Over Eschatology, ya, perdebatan-perdebatan yang terjadi di dalam eskatologi. Nah, perdebatan yang terjadi itu pada bagian pertama tentang kekonsistenan eskatologi, yang mana dalam hal ini ada satu tokoh teolog yang sangat terkenal, itu Albert Schweitzer, yang dimana menurut beliau bahwa akhir dari zaman atau eskatologi itu dibuat dari Matius. Nah, nanti untuk penjelasan selanjutnya nanti saudara bisa lihat di video-video selanjutnya yang akan saya post. Lalu perdebatan yang kedua tentang realita dari eskatologi. Ini juga ada teolog yang berpendapat, yaitu C.H. Dodd tahun 1884. Lalu perdebatan yang ketiga tentang esensial dari eskatologi tersebut. Nah, ini juga dikomentari oleh seorang teolog perjanjian baru, yaitu Rudolf Karl Bultmann. Nah, jadi itu adalah merupakan 3 isu yang dibahas dalam perkuliahan pertemuan kedua yang akan saya post nanti setelah video ini. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, seperti biasa yang saya sampaikan, jangan pernah lelah untuk belajar, dan ketika saudara-saudara sudah mendengar video ini, saya harap tidak cukup hanya mendengar, tapi hari demi hari semakin dipelajari sehingga kita boleh mengerti tentang eskatologi yang dimaksudnya. Ya, oleh sebab itu sampai di sini video sebagai pengantar untuk perkuliahan pertemuan kedua ini. Kiranya Allah yang adalah sumber damai sejahtera dan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan itu memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan hikmat juga untuk mengerti tentang penjabaran mata kuliah ini. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Salam Laus Deo. Tapi dengan revisi, dengan variasi atau dengan modifikasi, dan itu nanti akan saya jelaskan ketika kita bicara tentang eskatologi Alkitab. Nah, jadi dalam konteks Yudaisnya yang pertama, Schweitzer bilang tidak Yesus harus mengajarkan apokaliptik, mengajarkan eskatologi, karena membaca Yesus sebagai figur non eskatologis itu berarti membaca Yesus dari kacamata abad ke-19 dan abad ke-18 yang memang tidak suka hal-hal yang sifatnya supernatural, yang sifatnya mujizat. Nah, jadi Schweitzer benar dalam hal itu, tapi menurut Schweitzer Yesus salah prediksi. Jadi Yesus percaya bahwa eskatologi atau akhir dari zaman sekarang itu, this present age, akan terjadi pada masa hidupnya, dan itulah sebabnya dia mengutus para muridnya untuk mencari para domba Israel yang hilang. Itu menurut Matius pasal 10. Karena dia percaya bahwa kalau domba Israel sudah dicari, maka masa dari this present age itu akan segera berakhir. Tapi ternyata dia salah prediksi. Kemudian dia bikin modifikasi lagi tentang pandangannya mengenai eskatologi, dengan berpikir bahwa kalau saya disalibkan, kalau saya mati memberi diri sebagai korban, maka eskatologi itu akan segera tiba. Zaman akhir dari sejarah itu akan segera tiba. Tapi ternyata dia salah lagi. Makanya di kayu salib dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu adalah tafsiran dari Albert Schweitzer. Artinya Yesus salah memprediksi kedatangan atau tibanya parusia, akhir dari sejarah.
Nah, bukan hanya itu, tapi pandangan Schweitzer itu menimbulkan teori baru untuk menjelaskan tentang kenapa kitab-kitab Injil ditulis. Jadi berdasarkan pandangan dari Schweitzer, para pakar perjanjian baru yang liberal percaya bahwa kenapa perjanjian baru ditulis, karena mereka percaya bahwa parusia masa akhir zaman itu akan terjadi tidak lama setelah Yesus mati. Tapi begitu tunggu Yesus tidak datang, maka mereka menulis kitab-kitab Injil untuk menjelaskan mengenai penundaan parusia atau the delay of parusia. Nah, jadi pandangan ini disebut konsisten eskatologi, karena menurut Schweitzer kita harus menafsirkan pandangan Yesus, ajaran Yesus secara konsisten dengan pandangan eskatologi. Makanya disebut sebagai konsisten eskatologi. Kemudian realize eschatology ini pandangan dari C.H. Dodd, sarjana dari Cambridge, yang percaya bahwa eschatologi itu ada, tetapi eschatologi itu bukan sesuatu yang bersifat terjadi di masa depan. Itu sudah terjadi di sana pada waktu Yesus hidup dan pada masa para murid masih hidup. Itulah sebabnya pandangan ini disebut sebagai pandangan realize eschatology, artinya eschatologi yang sudah terjadi atau eschatologi yang sudah terrealisasi pada masa Yesus. Nah, memang memang C.H. Dodd menerima banyak kritikan, misalnya dari Joachim Jeremias, seorang pakar perjanjian baru asal Jerman, dan Jürgen Moltmann, juga pakar teologi asal Jerman. Menerima banyak kritikan terutama dari dua orang itu, Joachim Jeremias dan Jürgen Moltmann. Kemudian menjelang akhir hidup, C.H. Dodd sedikit mengubah pandangan eskatologi bahwa ada aspek futuristik di dalam eskatologi Yesus. Jadi the kingdom of God, kerajaan Allah, memang memiliki pengalaman masa sekarang, maksudnya pada masa itu. Tetapi itu tetap merupakan juga sebuah harapan yang nanti akan digenapi atau dikonsumasi melampaui sejarah. Jadi dia mulai bicara tentang eskatologi, bukan eskatologi yang sepenuhnya sudah terjadi pada masa Yesus, sudah direalisasikan, sudah terrealisasi. Tapi eskatologi yang dia mulai buka peluang mengenai aspek masa depan dari eskatologi yang diajarkan oleh Yesus. Nah, itu adalah akhir dari materi kita kemarin. Jadi saya berharap kalau kemarin saudara belum terlalu nangkap tentang apa isi dari pandangan-pandangan itu, termasuk perbedaannya, pengulangan tadi, saya berharap saudara sudah lebih jelas. Nah, sebelum lanjutkan, saya ingin kasih komentar sedikit tentang judul buku ini, The Founder of Christianity. Mulai dari awal abad ke-20 sampai dengan pertengahan abad ke-20, para ahli perjanjian baru, termasuk para teolog biblika, cenderung untuk bicara tentang pendiri Kristen, the founder of Christianity. Dan ini saudara perlu tahu, karena kalau saudara studi mengenai surat-surat Paulus, terutama teologi Paulus, saudara akan ketemu pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya the real founder of Christianity adalah Paulus.
pendiri kekristenan yang sebenarnya adalah Paulus. Jadi menurut mereka kekristenan ini sebenarnya adalah kekristenan sebagai hasil dari refleksi teologis yang dipopularkan oleh Paulus. Karena pertama, Yesus tidak pernah meninggalkan tulisan bagi kita. Ini pertama. Jadi semua yang kita ketahui mengenai Yesus itu kita ketahui dari orang-orang yang menulis tentang Yesus. Tapi kita tidak mendapatkan tulisan langsung yang ditinggalkan oleh Yesus. Nah, dari mereka yang menulis tentang Yesus, siapa yang paling banyak menulis? Paulus. Jumlah kitab Perjanjian Baru ada berapa? 17. Jumlah kitab Perjanjian Baru ada berapa? 27. Dari 27 itu ada berapa yang dari Paulus? 12. Ada berapa yang dari Paulus? Nenek? 12. Astaga. Ada berapa yang dari Horis? 14. Astaga. Eno? 13 surat dari Paulus. Jadi saudara jangan salah, 13 surat dari Paulus. Meskipun saudara tahu bahwa di kalangan para Paulin teologian, para pakar surat-surat Paulus, tidak semua dari 13 surat itu diakui sebagai surat-surat yang otentik, asli, berasal dari Paulus. Dari 13 surat itu ada 7 yang diterima oleh mereka dan ada 6 yang diragukan penulisannya. Jadi menurut mereka 6 dari surat-surat Paulus itu berasal dari murid Paulus, tapi bukan berasal dari Paulus sendiri. Nah, maka mereka membuat pembagian antara undisputed letters, surat-surat yang tidak diperdebatkan penulisannya, dan disputed letters atau surat-surat yang diperdebatkan penulisannya. Nah, di dalam studi tentang surat-surat Paulus muncul satu tuduhan atau satu klaim yang kuat bahwa pendiri kekristenan yang sebenarnya adalah Paulus. Bahkan mereka yang tidak mengatakan bahwa yang mendirikan kekristenan adalah Paulus, mereka tetap mengikut sertakan nama Paulus di sini sebagai the second founder of Christianity, pendiri kedua mengenai kekristenan. Jadi itu adalah tendensi diskusi pada awal abad ke-20 sampai dengan pertengahan abad ke-20 untuk mereka bicara tentang sebenarnya kekristenan ini berhutang lebih banyak kepada siapa? Lebih banyak kepada siapa? Di samping itu, Paulus bukan hanya yang paling banyak menulis, tapi juga yang paling banyak mendirikan gereja-gereja pada masa itu. Dia yang paling banyak merintis pos-pos PI pada masa itu. Jadi dia yang paling banyak melakukan perjalanan misi, kemudian merintis jemaat-jemaat baru pada masa itu. Dan itu sebabnya perkembangan kekristenan pada abad pertama itu memang berhutang sangat banyak kepada peran dan kontribusi dari Rasul Paulus. Itu sebabnya mereka menyebut Paulus apakah sebagai the real founder of Christianity, pendiri yang sebenarnya dari kekristenan, atau the second founder of Christianity, pendiri kedua dari kekristenan. Dan itu sebabnya orang-orang seperti C.H. Dodd ini pun menulis buku dengan judul The Founder of Christianity, meskipun dia percaya bahwa the founder of Christianity adalah Yesus. Nah, tapi poinnya adalah di dalam buku yang terakhir ini dia mengubah pandangan eskatologinya dari yang sepenuhnya sudah terrealisasi menjadi pandangan eskatologi yang ada yang sudah terrealisasi tapi ada yang masih merupakan pengharapan untuk penggenapannya di masa depan.
Nah, selanjutnya adalah eksistensial eskatologi. Eksistensial eskatologi. Inti dari pandangan ini, eskatologi itu bukan sesuatu yang terjadi di masa depan, atau bukan soal sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kalau saudara ikuti mulai dari Harnack bilang tidak ada eskatologi. Lalu muncul Schweitzer bilang ada, tapi Yesus salah memprediksi. Tapi eskatologi itu bersifat terjadi di masa depan. Lalu kalau saudara ikuti pandangan dari C.H. John bilang, oh bukan di masa depan, tapi sudah terjadi. Nah, muncul orang-orang seperti itu. Bultmann yang dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme. Bultmann adalah tokoh yang sangat menarik dan sangat berpengaruh di dalam studi teologi Kristen. Sangat berpengaruh. Kalau saudara lihat namanya, dia orang mana? Dia dari mana? Negara mana? Hah? Belanda. Tetangganya Belanda. Jerman. Dia orang Jerman. Kalau kalian lihat ada 6 orang yang huruf matinya berjejer-jejer, itu kalau bukan Belanda pasti Jerman. Yang huruf matinya bisa 3 atau 4 berjejer-jejer. Nah, konsonan. Nah, Bultmann ini adalah tokoh yang sangat menarik karena dia mencoba untuk mendamaikan antara liberalisme di satu sisi dan konservatisme di satu sisi. Khususnya pandangan mengenai Alkitab. Nah, saya sudah jelaskan kenapa orang-orang liberal tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, karena mereka menolak hal-hal yang sifatnya supernatural, hal-hal yang sifatnya mujizat, dan mereka dipengaruhi oleh filsafat pencerahan. Nah, itu sebabnya mereka hanya fokus kepada ajaran-ajaran Alkitab yang berkaitan dengan etika atau moral. Dan itulah sebabnya juga menurut mereka Yesus itu hanyalah seorang guru etika atau guru moral yang sangat besar. Jadi mereka menghargai Yesus sebatas sebagai moral teacher atau ethic preacher. Itu menurut pandangan liberalisme. Nah, Bultmann di satu sisi orang-orang konservatif, orang-orang Injil menerima Alkitab di dalam segala totalitas. Jadi kalau kita bicara tentang mujizat, maka kita percaya bahwa mujizat terjadi. Alkitab mengklaim diri diinspirasikan karena di dalamnya demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Maka memang Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, dan firman-Nya itu dicatat secara tertulis yang kita baca di dalam Alkitab. Jadi konservatif atau kaum Injil menerima Alkitab sebagai firman Tuhan, dan orang-orang liberal menerima status itu sejauh itu hanya berhubungan dengan etika dan moral. Nah, sebelum saya lanjutkan itu, saya ingin saudara harus jelas membedakan antara 3 posisi mengenai Alkitab sebagai firman Tuhan. Menurut orang-orang liberal, kemudian neo-ortodoks, kemudian ortodoks atau konservatif atau Injil. Menurut orang-orang liberal, nah ini adalah kata-kata kunci yang membedakan posisi teologis orang mengenai Alkitab. Orang-orang liberal percaya
ada sebagian yang percaya Alkitab bukan firman Tuhan sama sekali. Ini hanya tulisan manusia. Atau Alkitab berisi firman Tuhan. Jadi hal-hal yang bersifat etika, moral, itu firman Tuhan. Jadi ada di antara mereka yang membuka peluang bahwa Alkitab berisi firman Tuhan. Nah, kalau saudara pakai istilah berisi firman Tuhan, berarti apa? Ya, sebagiannya bukan firman Tuhan, karena berisi firman Tuhan kan. Dan saudara harus hati-hati menggunakan. Makanya saya selalu katakan, studi teologi itu sama dengan orang di belajar matematika. Karena you salah gunakan satu istilah penting di dalam satu formulasi teologis, you akan menimbulkan kesesatan yang sangat besar. Karena ini hanya soal perbedaan satu kata loh. Tapi itu perbedaannya seperti surga dan neraka. Begitu you bilang Alkitab berisi firman Tuhan, you selesai. Karena itu berarti sebagian isi Alkitab bukan firman Tuhan. Jadi you hanya terima sebagian. Persoalannya adalah siapa kamu yang menentukan mana firman Tuhan dan mana bukan firman Tuhan. Itu persoalannya. Nah, itu posisi liberal. Posisi neo-ortodoks seperti Calvin termasuk Bultmann ada di dalam tradisi neo-ortodoks. Nah, Calvin sampai dengan mereka yang ada di dalam kelompok itu percaya bahwa Alkitab itu menjadi firman Tuhan. Maksudnya itu begini. Ya kalau you baca sekarang you lihat yang ini bukan firman Tuhan. Tapi ketika Alkitab dikhotbahkan, kemudian you di tanda kutip diberkati oleh khotbah itu. Nah, itu adalah momen di mana Alkitab menjadi firman Tuhan bagi kamu. Itu adalah momen di mana kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi yang tertulis di sini sih bukan firman Tuhan, tapi waktu dikhotbahkan, dijelaskan, diajarkan, lalu ya saya diingatkan, ya saya tahu Tuhan ada dan seterusnya. Mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan karena Alkitab dikhotbahkan. Maka itulah saat di mana Alkitab menjadi firman Tuhan. Dengan kata lain, sebenarnya pandangan ini jauh lebih berbahaya dari liberal. Karena setidaknya orang-orang liberal masih bilang masih berisi firman Tuhan. Artinya ada yang firman Tuhan, ada yang bukan. Tapi kalau yang ini bisa total tidak firman Tuhan, karena misalnya begini, saya khotbah lalu kamu tidak dapat berkat, berarti itu bukan firman Tuhan. Nah, itu kan celaka. Dan sebenarnya secara tidak sadar, gereja masa kini mengadopsi teologi yang salah ini di dalam gereja-gereja yang bahkan mengakui Alkitab firman Tuhan. Jangan sering dengar orang selesai khotbah kemudian MC-nya bilang begini, biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Itu stupid. Ya. Karena jadi rema atau tidak jadi rema, Alkitab tetap firman Tuhan. Karena itu dipengaruhi oleh pandangan dari Yonggi Cho di Korea yang full gospel church itu, gereja Injil sepenuhnya, yang menganalogikan Alkitab itu seperti beras dan nasi. Jadi yang tertulis ini beras, yang dikhotbahkan kemudian kamu dapat berkat itu seperti nasi. Jadi ini adalah firman Tuhan yang potensial. Tapi ini adalah firman Tuhan yang aktual. Misalnya begini, kalau kamu punya beras itu berguna buat kamu? Tidak berguna. Akan menjadi berguna sampai kamu memasaknya menjadi nasi. Betul? Kamu tidak makan beras, kamu makan nasi. Itu analogi. Dengan kata lain, yang tertulis ini hanya berpotensi menjadi firman Tuhan. Sampai dikhotbahkan, kemudian you dapat berkat. You dapat yang namanya dia sebut rema. Dia membedakan antara ini dia sebut sebagai logos dan ini dia sebut sebagai rema.
Jadi logos ini adalah potensi firman Tuhan yang tertulis. Tapi yang aktual firman Tuhan, yang benar-benar firman Tuhan adalah rema. Dengan kata lain, waktu you dengar khotbah, teks yang dikhotbahkan itu adalah logos, berpotensi menjadi firman Tuhan. Lalu waktu teks itu dikhotbahkan dan you, oh ya puji Tuhan, saya diingatkan dapat berkat. Nah itu berarti saudara dapat rema. Itu baru teks itu dia dari potensi menjadi aktual. Jadi itulah sebabnya dari logos menjadi rema. Maka orang bilang biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Pertama itu salah. Alkitab tidak mengajar begitu. Kedua itu studi. Karena analogi tentang nasi dan beras itu tidak pernah dipakai dimanapun di dalam Alkitab untuk bicara tentang status Alkitab sebagai firman Tuhan. You dengar khotbah dan khotbah itu setia kepada Alkitab. You tidak dapat berkat itu bukan karena Alkitab tidak jadi firman Tuhan, tapi karena dosa di dalam hatimu yang menghalangi engkau untuk mendapat berkat dari firman Tuhan. Jadi jangan you tidak dapat berkat kalau yang you salahkan adalah firman. Sebab Alkitab di dalam surat Ibrani berkata bahwa dosa membunuh iman. Jadi bukan persoalan Alkitab itu tidak jadi rema maka you tidak dapat berkat. Tapi karena pertama mungkin you orang yang bebal, kedua you datang tapi you tidak perhatikan sibuk main HP ketika orang lagi khotbah. Yang ketiga ada dosa-dosa yang sangat serius yang sedang kamu lindungi di dalam hidup. Jadi meskipun firman diberitakan, nah, saya lebih mencintai dosa saya ketimbang yang saya dengarkan. Jadi secara tidak sadar, formulasi teologi semacam ini adalah turunan dari pandangan neo-ortodoks, dari Calvin dan kawan-kawan mengenai Alkitab. Nah, kaum Injil menegaskan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi saudara perhatikan, hanya beda satu kata. Tapi beda satu kata itu seperti beda antara surga dan neraka mengenai firman Tuhan Alkitab. Nah, jadi Bultmann di dalam kerangka diskusi itu, latar belakang diskusi teologis itu, Bultmann mencoba mendamaikan antara pandangan liberal dan konservatif, sama seperti Calvin. Kenapa disebut neo-ortodoks? Karena dia mencoba mendamaikan liberalisme dan ortodoks. Jadi Bultmann juga begitu. Nah, dalam kaitan dengan hal-hal yang sifatnya supernatural dan mujizat, Bultmann percaya bahwa hal-hal yang sifatnya supernatural dan mujizat itu sebenarnya sama seperti ini. Sama seperti orang bangun rumah. Pada waktu bikin kerangkanya, yang dilihat dari luar itu kan banyak perancai itu, banyak bambu-bambu untuk orang berdiri di atas, kasih naik bata dan seterusnya. Itu hanya dimaksudkan untuk bangun rumahnya. Nah, setelah rumahnya udah jadi, yang you masih perlu perancai itu. Tidak perlu. Dengan kata lain, mujizat itu bukanlah sesuatu yang pernah benar-benar terjadi. Tapi ditulis begitu untuk menarik orang datang kepada Kristen. Nah, kalau mereka sudah datang kepada Kristen, mereka tidak perlu lagi mujizat itu. Yang mereka perlukan adalah pengajaran-pengajaran yang masuk akal, pengajaran-pengajaran yang mengubah diri mereka menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih otentik. Jadi pada saat mereka sudah datang kepada kekristenan, datang kepada iman Kristen, maka mereka tidak perlu lagi kamu bicara tentang mujizat, tidak perlu lagi bicara tentang supernatural dan sebagainya. Yang kamu bicarakan adalah etika dan moral dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah upaya untuk menengahi pertentangan antara liberalisme dan Injil atau konservatisme. Nah, dengan pandangan itu, termasuk mengenai eskatologi pun begitu. Jadi Bultmann bilang begini, kamu tidak usah ngomong tentang apakah sudah terjadi atau tidak ada atau nanti akan terjadi. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah begini. Eskatologi itu berarti kalau kamu mengalami Tuhan
memiliki pengalaman dengan Tuhan. Nah, itu adalah eskatologi bagi kamu. Jadi eskatologi adalah satu kairos. Kairos itu berarti satu momentum. Kairos itu istilah bahasa Yunani yang berarti waktu, tapi waktu yang sangat penting. Sama seperti ada dua kata, kairos, kronos. Jadi bedanya itu begini. Kalau kronos itu sama seperti kamu kuliah 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Itu kronos. Makanya kita dapat istilah kronologi. Tapi kairos adalah momen di mana kamu dinyatakan tamat hari itu. Momennya, momentumnya. Jadi dua-duanya bicara tentang waktu. Tapi kronos itu bicara tentang urutan waktu. Sedangkan kairos itu bicara tentang satu waktu yang sangat penting, sangat signifikan, sangat monumental dalam hidup. Nah, jadi bagi dia eskatologi, eskaton, masa akhir itu berarti satu kairos yang menandai orang itu menjadi pribadi yang otentik. Artinya begini, kalau sebelumnya kamu belum percaya Tuhan, lalu hari ini kamu menjadi percaya Tuhan, nah itu adalah eskaton bagi kamu. Itu adalah kairos bagi kamu. Dan hari itu juga kamu mengalami yang disebut dengan eskatologi atau eskaton. Eskaton itu kata yang darinya kita dapat istilah eskatologi. Jadi eskaton itu adalah satu momen penting di dalam perjalanan spiritual yang menandai kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang. Itu adalah pandangan dari Bultmann. Itu sebenarnya Bultmann tidak mau bicara tentang apakah eskatologi itu sesuatu yang tidak ada atau sudah terjadi atau akan terjadi atau sudah terjadi tapi masih akan terjadi. Menurut dia itu stupid. Karena eskatologi itu tidak bicara tentang satu rentang waktu atau satu kerangka waktu tertentu. Sudah, sedang, dan akan. Tapi eskatologi itu bicara tentang satu momen di mana kamu menjadi pribadi yang otentik. Jadi begitu tiba-tiba kamu misalnya tadinya sudah kelayakan, lalu sekarang berhenti menjadi kelayakan. Nah itu eskaton bagi kamu. Kamu mengalami satu momen yang mengubah kamu dari tanda kutip manusia lama menjadi manusia baru. Itu adalah pandangan dari itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau orang tidak ada pertanyaan, ada beberapa kemungkinan. Pertama, karena dia sudah mengerti. Kedua, karena dia malas bertanya. Ketiga, karena dia tidak mengerti apa-apa. Jadi apa? Ya, jadi itu adalah pandangan eskatologi eksistensial yang salah satu tokoh utamanya adalah Rudolf Bultmann. Dan Rudolf Bultmann ini seorang ahli Kristen yang baru ya. Dia tulis buku yang sangat terkenal, Theology of the New Testament. Itu masih dipakai sampai sekarang. Dan banyak hal-hal penting yang terdapat di dalam buku itu yang masih menjadi bahan sparring partner untuk para teolog itu bicara tentang teologi pertujuan baru. Ini kan kita bicara tentang ortodoksi ini. Kalau kita mendengarkan bangsa Yahudi itu agama ini, Yahudi ortodoks, apakah mereka yang sudah menerima Alkitab ini dengan sikomi? Gimana Pak? Bangsa Yahudi, orang Yahudi, ini kan agama mereka kan agama Kristen ortodoks. Istilah ortodoks itu digunakan dalam beberapa pengertian. Ada gereja yang disebut gereja ortodoks. Di sini gereja ortodoks Yunani,
atau gereja ortodoks timur, itu lain. Itu bicara tentang denominasi gereja itu. Tapi istilah ortodoks itu istilah di dalam konteks ini berarti orang-orang yang percaya ajaran yang benar. Jadi pengajaran yang benar itu disebut pengajaran ortodoks. Kemudian kalau hidup yang benar itu disebut ortopraksis. Jadi praksis itu kehidupan, orto itu berarti yang lurus, yang benar. Jadi istilah ortodoks di sini ini berarti orang-orang yang percaya ajaran-ajaran yang benar. Atau istilah lainnya adalah kaum Injili. Nah, jadi istilah-istilah seperti Yahudi ortodoks, kadang-kadang ortodoks itu berarti tradisional. Jadi orang-orang Yahudi yang masih kolot, yang tradisional. Misalnya kalau kita pergi ke daerah, orang bilang mereka di sini masih ortodoks banget, artinya masih tradisional, yang belum mengalami banyak pengaruh dari modernisasi atau pengaruh dari teknologi. Jadi harus hati-hati untuk menggunakan atau memaknai istilah ortodoks. Istilah ortodoks itu digunakan dalam banyak referensi. Nah, istilah ortodoks di sini ini berarti orang-orang yang mempercayai ajaran yang benar. Dan itu bisa ada di dalam denominasi gereja apa saja. Jadi ini tidak bicara tentang denominasi, tapi bicara tentang pandangan teologi. Oke. Sekarang kita lanjut, atau masih ada? Elfriya, kamu mau nanya? Tidak ada pertanyaan. Belum. Eksistensial eskatologi. Nah, sekarang yang berikut adalah dispensasional eskatologi, dan inilah yang paling berpengaruh di seluruh dunia di dalam kekristenan saat ini. Dispensasional eskatologi atau istilah lainnya adalah saya tulis dulu ini, nanti oke. Nah, pandangan dispensasional itu sebenarnya baru muncul pada awal abad ke-20 dalam sebagai satu sistem teologi. Meskipun mereka yang menganut pandangan ini akan argue bahwa pandangan ini berasal dari Alkitab. Dan yang paling berpengaruh menyebarluaskan pandangan dispensasional eskatologi adalah sebuah buku yang disebut dengan Scofield Reference Bible. Scofield Reference Bible. Pertama kali terbit tahun 1909, kemudian edisi revisinya 1917, dan sampai sekarang masih terus dicetak. Jadi ini adalah buku yang sangat banyak dicetak dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan digunakan di berbagai gereja di seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan ini juga dipopulerkan oleh berdirinya sebuah seminar yang sangat berpengaruh, bahkan sangat berpengaruh sekarang dalam bidang studi Alkitab di Amerika, yang namanya Dallas Theological Seminary. Nama pendirinya adalah ini. Mendirikan tahun 1924. Yang percaya dan mempopulerkan apa yang disebut dengan
pandangan eskatologi dispensasional atau teologi dispensasional. Nah, kalau saudara pernah baca buku teologi dasar yang ditulis oleh Charles Ryrie, pernah lihat buku itu? Pernah? Nah, Charles Ryrie adalah penganut teologi dispensasional yang berasal dari Dallas Theological Seminary. Itu Charles Ryrie. Nah, menurut pandangan teologi dispensasional, teologi dispensasional, kalau hari ini saudara bicara tentang, misalnya, supaya saudara lebih gampang mengerti tentang apa yang bicara tentang. Kalau hari ini saudara bicara tentang bahwa kita adalah umat Israel, itu berarti yang saudara maksudkan itu bukan Israel secara etnis, bukan juga Israel secara nasionalistik, tapi Israel secara spiritual, Israel secara rohani. Nah, menurut mereka, artinya kita ada yang terdiri dari umat Tuhan yang dibicarakan di dalam Alkitab, itu terdiri di dalamnya Israel maupun bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi istilah itu, makanya ketika di Lukas 24, ketika para murid bilang, kami berharap dia akan menebus Israel. Istilah itu di dalam Perjanjian Baru itu bukan hanya Israel secara bangsa, secara nasionalistik, secara etnis, tapi mencakup di dalamnya bangsa-bangsa lain. Jadi umat Tuhan di dalam Alkitab itu satu dan sama, yaitu mencakup segala bangsa. Tapi untuk membentuk umat Tuhan itu, Tuhan mulai dari Israel. Nah, dispensasional teologi atau pandangan eskatologi dispensasional percaya bahwa yang disebut dengan umat Tuhan di dalam Alkitab itu sebenarnya ada dua, Israel dan Gentiles, bangsa-bangsa non-Yahudi. Gentiles ini orang-orang non-Israel, non-Yahudi. Jadi yang ini itu tidak ada kaitannya dengan ini. Tidak ada kaitannya dengan ini. Jadi ini yang disebut dengan pandangan discontinuity. Dengan kata lain, Tuhan membentuk dua macam umat yang dia sebut sebagai umat Tuhan. Jadi di dalam KL umat Tuhan itu adalah Israel. Kalau di dalam Perjanjian Baru umat Tuhan adalah Gentiles atau kita sekalian. Dan karena mereka membedakan ini, maka sampai sekarang mereka yang percaya akan teologi itu sangat doyan luar biasa, sangat terobsesi luar biasa dengan restorasi Israel. Maka mereka selalu mengikuti berita tentang Israel. Apa yang akan terjadi di Israel, menurut mereka akan menentukan terjadinya akhir zaman. Jadi mereka bahkan bisa berpikir ada anak Tuhan yang saking terobsesi, dia pergi ke Israel hanya untuk live dari Israel dan khotbah kepada jemaat. Jadi Israel itu menjadi sesuatu, Israel yang sekarang sebagai bangsa itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat istimewa di dalam teologi ini, dalam teologi ini. Dan kita orang-orang non-Yahudi, non-Israel itu adalah orang-orang yang dibentuk menjadi umat Tuhan karena Israel menolak Tuhan. Jadi kalau Israel tidak menolak Tuhan, itu jangan harap itu jadi umat Tuhan. Jangan harap. Jadi karena kekerasan hati Israel, maka Tuhan menambahkan kata istilah dalam Roma pasal 9:9, Tuhan mencangkokkan kita kepada pohon yang asli, dan kita ini bukan bagian asli dari pohon itu. Nah, jadi itu adalah argumen mereka mengenai eskatologi. Dan karena mereka berpandangan demikian, maka eskatologi bagi mereka itu harus ada kaitannya dengan Israel.
harus ada kaitannya dengan Israel. Bahkan ada yang di antara mereka yang berpendapat, oke, kalau Israel sudah berkumpul kembali di Palestina, kemudian mereka sudah bangun rumah dan suci, maka akan terjadi perang Armageddon, kemudian diikuti dengan kerajaan 1000 tahun, kemudian baru masuk kepada takhta putih, kemudian terjadi perang Armageddon, kemudian terjadi pengangkatan, kemudian masuk kerajaan 1000 tahun, kemudian penghakiman terakhir. Jadi kerajaan 1000 tahun itulah kerajaan yang literal, benar-benar 1000 tahun, di mana Yesus memerintah bersama dengan orang-orang percaya selama 1000 tahun. Itu pandangan dispensasional. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih detail di dalam pandangan mengenai milenialisme. Dan di samping itu, mereka percaya bahwa sebelum akhir zaman itu benar-benar tiba, nanti akan terjadi masa kesusahan besar yang disebut dengan tribulasi, Great Tribulation, dengan ditandai dengan munculnya Antikristus. Dan mereka ini biasanya membuat film-film dan mempopulerkan pandangan ini melalui media, terutama melalui film, khususnya film-film tentang pengangkatan, rapture. Jadi orang lagi naik mobil, atau sopirnya diangkat, lalu mobilnya jalan sendiri, kemudian kemudian masinis yang itu kereta itu, atau masinisnya diangkat, akhirnya keretanya nabrak, pilotnya diangkat, pesawatnya jatuh, dan seterusnya. Jadi terjadi kekacauan besar karena pengangkatan. Nah, nanti kita akan bahas khusus tentang doktrin pengangkatan. Tapi itu yang mereka percaya. Dan di kalangan mereka setidaknya ada tiga variasi tentang pengangkatan atau sebenarnya adalah rapture. Ada yang percaya pengangkatan itu terjadi sebelum masa kesusahan besar, itu disebut pre-tribulasi. Pre itu sebelum, tribulasi itu kesusahan besar dari pre-tribulasi. Ada yang bilang oke, karena di dalam kitab Wahyu dan Daniel bicara tentang 2 kali 3,5 masa, maka pengangkatan itu terjadi di tengah. Dan ini 7 tahun masa sengsara. Maka 3,5 tahun orang-orang percaya mengalami kesusahan. Setelah itu baru Yesus datang di awan-awan dan mengangkat orang-orang. Ada yang bilang oh tidak, bukan di tengah, tapi setelah 2 kali 3,5 masa, yaitu 7 tahun. Jadi mengalami penderitaan besar selama 7 tahun. Setelah itu baru Yesus datang dan mengangkat orang-orang percaya. Jadi itu disebut dengan pre-tribulasi, berarti pengangkatan sebelum tribulasi. Mid-tribulasi berarti pengangkatan pada masa paruh pertama tribulasi. Dan pra-tribulasi berarti pengangkatan setelah post, ya, bukan pra, tapi post tribulation berarti setelah masa kesusahan besar. Jadi pandangan ini itu membawa banyak variasi pandangan lainnya, seperti pandangan mengenai pengangkatan, rapture, pandangan mengenai milenium 1000 tahun, kemudian pandangan mengenai tribulation, masa kesusahan besar, great tribulation, lalu pandangan mengenai antikristus. Makanya mereka sangat luar biasa mengikuti perkembangan teknologi dan kebijakan ekonomi dunia. Khususnya biasanya mereka sangat alergi dengan chip atau pemasangan teknologi yang memudahkan untuk orang bertransaksi. Bahkan kalau saudara baru beberapa waktu yang lalu,
sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, saya ikut ibadah di salah satu gereja besar di Batam. Dan pendetanya bilang, ini kita sedang masuk ke dalam masa kesusahan besar. Karena sekarang dunia sedang menerapkan apa yang disebut dengan cashless society. Artinya masyarakat yang tidak lagi pakai uang tunai, tapi segala sesuatu itu transaksi itu dilakukan secara digital. Itu disebut cashless society. Masyarakat tanpa uang tunai, Dan memang sekarang kan begitu kan. You mau belanja apa pun you tidak perlu pergi bawa duitmu kan. You tinggal tekan beberapa tombol, kemudian transaksi berhasil dan barangnya nyampe. Misalnya kamu belanja di apa misalnya, Bukalapak atau belanja di apa gitu. Kamu tidak perlu pergi ketemu penjualnya. Nih duit saya nih, baru. Nah begitu kan? Kamu tinggal tekan beberapa tombol, kemudian transaksi berhasil dan barang dapat. Jadi dunia ini sedang menuju kepada apa yang disebut dengan cashless society, masyarakat tanpa uang tunai. Dan menurut mereka itu adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Nanti ya mulai muncul antikris. Jadi orang-orang yang tidak mau menggunakan itu akan mengalami kesusahan besar, kesulitan besar, mengalami aniaya, bahkan dikejar-kejar dan dibunuh dan lain sebagainya. Kemudian muncul antikris sebagai penguasa dunia yang mengendalikan seluruh sistem ekonomi. Kemudian mulai terjadi pengangkatan atau mulai terjadi recur. Nah, recur itu terjadi kapan? Itu ada 3 pandangan mereka. Ada yang bilang terjadi sebelum kesusahan besar itu terjadi, atau terjadi di tengah masa kesusahan besar itu, atau terjadi pasca masa kesusahan besar. Nah itu yang disebut dengan pandangan eskatologi dispensasional. Dan pandangan ini terutama beredar melalui film-film, melalui majalah, melalui media sosial dan lain sebagainya, termasuk yang paling sering mereka lakukan. Salah satu ciri khasnya adalah orang-orang ini cenderung, meskipun tidak semua, mereka cenderung untuk menghitung tahun kapan Yesus datang. Ya. Jadi di dalam sejarah, orang-orang yang selalu menetapkan Yesus datang tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, adalah orang-orang yang menganut pandangan dispensasional teologi. Pasti. Jadi aliran atau pandangan ini cenderung mendorong orang untuk menetapkan kapan Yesus akan datang kembali. Karena mereka membaca Alkitab dengan membuat bagan-bagan, dengan rentang waktu tertentu, terutama dari kitab Daniel dan kitab dari peristiwa ini ke peristiwa ini sekian tahun. Maka otomatis, secara matematis, kamu akan mulai dipimpin, didorong untuk menetapkan. Nah, kalau dari peristiwa ini ke peristiwa ini sekian tahun, dari sini ke sini sekian tahun, sini sekian tahun, maka tahun sekian Yesus akan datang. Nah, kita belum bicara tentang evaluasi hermeneutis atau eksegesis dari pandangan itu. Tapi poinnya adalah, saudara silakan cek orang-orang yang menetapkan kapan Yesus datang, dan mereka kasih tahu saudara tanggal sekian, bulan sekian, atau ada yang bilang tahun sekian, ada yang bilang tahun 88, ada yang bilang tahun 2000, tahun 2000, ya, tahun berapa lagi? Banyak sekali, termasuk orang-orang ini juga yang seringkali mengasosiasikan tokoh-tokoh tertentu di dalam sejarah sebagai antikris. Kadang-kadang mereka bilang George Bush adalah antikris, Obama adalah antikris, Hillary Clinton adalah antikris, kemudian Joseph Gorbachev adalah antikris, macam-macam, Hitler adalah antikris, dan seterusnya. Jadi orang-orang inilah yang cenderung untuk pertama mengasosiasikan tokoh-tokoh tertentu dengan antikris. Yang kedua, menetapkan kapan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, mereka sangat terobsesi luar biasa dengan Israel yang sekarang, bangsa Israel yang sekarang.
Karena menurut mereka, kalau bangsa Israel sudah direstorasi, berkumpul bersatu, membentuk satu nation yang kuat, lalu membangun kembali bait suci, maka akan segera mengikuti itu adalah apa yang disebut dengan perang Armageddon. Jadi mereka membaca Wahyu pasal 19 tentang perang Armageddon secara literalis bahwa nanti itu akan terjadi. Jadi ini adalah pandangan, dan ini pandangan ini beredar di seluruh dunia dan beredar sangat banyak di Indonesia. Bahkan saya yakin ada di antara saudara-saudara di gereja saudara itu mengajarkan pandangan ini, mengajarkan pandangan ini. Nah, jadi saudara mengikuti kelas saya itu bisa jadi dua hal, bisa ada dua kemungkinan. Bagi saudara itu adalah berkah, artinya saudara dapat perspektif baru, atau bagi saudara itu adalah kutuk, karena dengan demikian pandanganmu akan saya libas di dalam kelas ini. Jadi terserah, you mau anggap itu sebagai berkat atau kutuk, saya tidak peduli. Karena di dalam kelas ini saya akan libas pandangan itu di dalam dunia selanjutnya. Tapi belum malam ini, jadi ini masih bisa bernapas. Ya, kalau kita sedikit Pak, Ya. Paulus Suseno Pak ya sudah mengkhotbah seperti itu. Paulus Suseno, kemudian yang KBI siapa Pak Niko. Mayoritas saya tidak terlalu ikuti eskatologi dari gereja-gereja Pentakosta. Tapi kalau GBI pasti dispensasional. Kalau gereja-gereja karismatik yang lain pasti dispensasional. Termasuk juga beberapa karena sebenarnya doktrin mengenai rapture, pengangkatan itu muncul dari tubuh gereja Pentakosta. Tapi kan gereja Pentakosta itu tidak statis. Awal abad ke-19, akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20 beda dengan gereja Pentakosta yang sekarang. Gereja Pentakosta yang sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh teologi-teologi yang lain ketimbang gereja-gereja Pentakosta yang dulu. Tapi kalau gereja-gereja karismatik misalnya GBI dan lain sebagainya itu sudah pasti dispensasional, sudah pasti dispensasional. Misalnya Pak Hani di Kafka, itu saya pernah dengar khotbahnya yang tadi saya cerita, itu saya dengar Pak Hani yang ngomong itu masyarakat sekarang sedang dipengaruhi oleh cashless society, dan kita akan segera masuk ke dalam masa kesusahan besar. Termasuk Pak Niko seringkali ke Israel untuk lari dari Israel, dan dia kasih tahu sekarang Israel sudah terjadi begini. Jadi mereka sangat terobsesi luar biasa untuk mengikuti perkembangan di Israel. Nah, bagi saudara-saudara yang dari gereja-gereja itu saya tidak minta maaf, tapi saya hanya kasih tahu ada dua kemungkinan. You akan menganggap kuliah ini sebagai berkah, atau you akan caci maki saya setelah kuliah ini. Saya tidak begitu. Jadi saya akan libas itu di dalam kuliah ini. Nah, itulah sebabnya kenapa di 2 hari terakhir itu saya minta para dosen juga ikut kelas ini, supaya kita memiliki pandangan yang cerah. Karena pengaruh dari pandangan itu sangat besar. Sangat besar, dan itu tidak menolong saudara. Tidak menolong saudara. Akan menjadikan saudara itu sebagai seorang orang yang paranoid. Begitu muncul teknologi ini, saudara takut, ini jangan-jangan antikris. Begitu muncul chip, dulu muncul barcode, itu orang ketakutan memakai. Waktu muncul ATM pertama kali mereka tidak pakai. Sekarang mereka malah kalau tidak punya ATM nangis-nangis. Jadi orang-orang seperti ini menciptakan fobia di dalam kekristenan karena pandangan yang salah mengenai eskatologi. Oke. Nah, kita break dulu karena saya akan menerima telepon dari 6:30 sekarang ya.